Presiden Joko Widodo saat ini menurut staf khusus Presiden bidang komunikasi Fajrul Rahman telah menjalankan kewajiban konstitusionalnya dalam melindungi bangsa Indonesia dari penyebaran COVID-19. Fajrul menyatakan penerapan PPKM darurat di Jawa dan Bali merupakan salah satu langkah Presiden dalam melindungi warga dari ancaman bahaya COVID-19. Selain itu, Presiden juga telah melakukan upaya untuk mendatangkan vaksin melalui diplomasi dengan sejumlah negara. Pemerintah disebut Fajrul juga sudah menaikkan anggaran kesehatan di masa PPKM darurat menjadi Rp193,93 triliun dari sebelumnya Rp182 triliun. Dan Joko Widodo sudah menjalankan kewajiban konstitusionalnya, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kewajiban konstitusional tersebut salah satu wujudnya yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat oleh pemerintah sebagai upaya bersama untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar dari ancaman sangat berbahaya penyebaran pandemi COVID-19. Telah berhasil melakukan diplomasi bilateral dan multilateral dalam pengadaan vaksin COVID-19. Selama ini, 3 strategi yang dijalankan pemerintah sejak mewabahnya COVID-19, yaitu di bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi, khususnya UMKM. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Ketua Fraksi Demokrat di DPR, Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas, mempertanyakan kapan Indonesia akan bebas dari ganasnya pandemi COVID-19. Ibas juga bicara soal banyaknya warga yang sudah divaksinasi tetapi tetap terpapar COVID-19. Ibas berharap pemerintah tak ragu menghadirkan vaksin yang mumpuni menangkal COVID-19. Kata Ibas melalui akun Twitter fraksi Partai Demokrat, COVID-19 makin mengganas. Keluarga, sahabat, dan di lingkungan kita banyak yang terpapar bahkan meninggal dunia. Sampai kapan bangsa kita akan terus begini? Jangan sampai negara kita disebut sebagai failed nation akibat ketidakmampuan negara selamatkan rakyatnya. Pernyataan Ibas langsung ditanggapi pihak istana. Di program Kompas petang kemarin oleh tenaga ahli utama KSP Alif Mokhtar Ngabalin. Menurutnya, pihak istana tidak terganggu dan menjadi masukan bagi pemerintah. Akan menurunkan imun kita, dan yang kedua pernyataan-pernyataan yang mudah-mudahan tidak mengganggu konsentrasi pemerintah dalam menghadapi kerja keras tanggal 3 sampai dengan 20 dalam PPKM darurat ini. Saya mengganggu nggak sih Pak Ngabalin pernyataan ini di tengah kerja-kerja pemerintah untuk mengatasi pandemi? Sama sekali tidak, sama sekali tidak. Biar saja itu DPR menggunakan hak-haknya untuk bisa terus bersuara. Partai politik juga boleh menggunakan suaranya untuk terus berteriak. Paling tidak juga untuk memberikan motivasi yang terus kita bekerja keras. Sementara anggota fraksi Demokrat di DPR, Benny Kaharman menyatakan bahwa pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat merupakan masukan bagi negara. Masukan, boleh dibilang ini wake up call lah untuk pemerintah ya. Jadi ini usulan, bukan penilaian atas kenyataan yang ada pada saat ini ya. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau itu adalah masukan setelah melihat, menyaksikan bagaimana pemerintah menangani masalah COVID yang menurut kami memang menimbulkan banyak persoalan ya. Penanganan ini yang kita lihat memang menimbulkan kecemasan. Cemas akan semakin banyak yang menjadi korban ya, yang terpapar, bahkan makin banyak yang meninggal. Istilah failed nation atau negara gagal yang dilontarkan Waketum Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono juga ditanggapi Partai Golkar yang menilai kalimat itu tidak tepat. Ketua DPP Golkar Aceh Hasan Sazili menyebut pernyataan Ibas tidak etis disampaikan di tengah kerja keras pemerintah menangani pandemi COVID-19. Saya kira pemerintah tidak diam, ya.
Semua masyarakat sekarang sedang bahu-membahu. Ya, oleh karena itu, yang terbaik bagi saya sekarang ini adalah menumbuhkan optimisme, ya, menumbuhkan semangat bagi masyarakat agar terus memiliki kerja keras, gotong royong, memberikan kontribusi yang terbaik dalam penanganan COVID-19. Sementara itu, Wakil Ketua Umum P3 Arsul Sani menyebut, pernyataan Ibas menunjukkan sikap yang pesimistis dalam penanganan COVID-19. Arsul menilai, seluruh elemen bangsa harus optimis dan yakin negara Indonesia mampu melewati masa pandemi COVID-19. Itu lebih mengedepankan hal-hal yang bersifat optimisme. Jadi kalau bisa katakan bahwa khawatir negara ini menuju sebuah failed nation, saya kira itu bukan bentuk optimisme. Nah, padahal yang diperlukan sekali lagi adalah optimisme dari seluruh elemen bangsa ini. Nah, hemat kami yang ada di koalisi pemerintahan termasuk P3, lebih bagus kita memberikan saran, pandangan positif. Kebijakan apa, langkah apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah yang dipandang kurang. Sebelumnya, diketahui lonjakan kasus COVID-19 masih belum berakhir. Hingga Rabu 7 Juli 2021, ada penambahan 34.379 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 2.379.397 orang. Dan untuk kali pertama angka kematian akibat COVID-19 melewati angka 1.000 pasien per hari. Sehingga angka kematian akibat COVID-19 mencapai 62.908 orang sejak awal pandemi. Tim Liputan, Kompas TV.